Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dari kelas Matematika di F 2018. Saya ingin membawakan materi contoh permasalahan. Ini adalah mind mapping untuk contoh permasalahan. Yang pertama ada akses data langsung. Yang kedua ada menjumlahkan deret. Yang ketiga mengelompokkan data. Yang keempat memilih operasi berdasarkan pilihan. Yang kelima menghitung nilai rata-rata dan varians. Yang keenam ada masalah stok pada sebuah toko buku. Yang ketujuh adalah pembayaran cicilan. Yang kedelapan adalah penyemprotan tanaman. Yang kesembilan adalah analisis pemain hoki. Yang kesepuluh adalah perubahan populasi ikan laut. Materi yang pertama ada akses data langsung. Seorang sekretaris memerlukan satu program sederhana yang dapat membantu dia untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka-buka buku agendanya. Andaikan nama-nama orang tersebut adalah sebagai berikut: Anton 0411 324 678, Bahrul 021 434 6783, Charles 022 256 1234, Daud 0411 567 342. Analisis 1. Ketika program dijalankan maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. 2. Nama ini kemudian dicari misalnya dengan rentetan if atau then atau else atau dengan instruksi case. 3. Bila nama tersebut ketemu maka nomor teleponnya akan ditampilkan. 4. Bila nama tersebut tidak ada maka tampil nama tersebut tidak ada. Ini adalah contoh akses data langsung. Yang pertama, algoritma buku telepon. Mencari nomor telepon seseorang, definisi variabel, string nama, nomor telepon, rincian langkah, write, ketik namanya, read nama, lalu masukkan case atau nama, Anton, nomor telepon 0411 324 678, Bahrul, nomor telepon 021 434 6783, Charles, nomor telepon 022, dan selanjutnya menjumlahkan deret. Buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 setengah, 1/4, min 1/6, 1/8, min 1/10, 1/12, min 1/14. Adapun analisis menjumlahkan deret, 1. Ketika dijalankan maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. 2. Bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif. Posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. 3. Nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula setengah, kemudian 1/2 pangkat 2, 1/2 derajat kali 3. Adapun contoh dari menjumlahkan deret, algoritma jumlah deret F1 menjumlahkan deret bersuku n, definisi variabel integer n, caca, dan k, real s, dengan rincian langkah, wait, berapa banyak suku, read n, S sama dengan 1, caca sama dengan 1, K sama dengan 0. While caca sama dengan N, do, caca E, caca tambah 1, K sama dengan K ditambah 2, if caca persen kali 2 sama dengan 0, then SS kurang 1 per K, else S ditambah S ditambah 1 per K, and if and while write jumlah deret. Selanjutnya mengelompokkan data. Andaikan dari keyboard dimasukkan n
buah data bilangan bulat dan kemudian akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan kelompok bilangan genap. Dalam bentuk jumlahan maka keluarannya berbentuk seperti berikut. Jumlah bilangan ganjil sama dengan jumlah bilangan genap sama dengan. Adapun analisis mengelompokkan data, yang pertama, berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu. Jika N 2, lakukan perulangan sebanyak N kali untuk 1. Meminta data, 2. Memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap, 3. Menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Selanjutnya, repeat, wait, masukkan bilangan ke caca, read angka, if angka persen 2 sama dengan 0, then genap ditambah angka, else ganjil, ganjil ditambah angka, and if caca tambah 1 until caca lebih besar n, wait, jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil, wait, jumlah bilangan genap sama dengan genap. Algoritma ganjil genap mengelompokkan data dalam bentuk jumlahan bilangan genap dan genap, deklarasi integer caca n, angka genap ganjil, deskripsi, repeat, wait, masukkan bilangan ke caca, read angka, if angka persen 2 sama dengan 0, dan genap ditambah angka, else ganjil, ganjil tambah angka, and if caca tambah 1 until caca lebih besar n, wait, jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil, wait, jumlah bilangan genap sama dengan genap. Selanjutnya, memilih operasi berdasarkan pilihan. Andaikan operasi terhadap dua bilangan dapat dipilih melalui satu menu sebagai berikut. Pilih operasi yang diinginkan. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jenis operasi, masukkan angka 1, masukkan angka 2, hasil sama dengan. Masih mau coba Y atau T? Apabila jawaban untuk mencoba ulang Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban pengguna program adalah T. Ini adalah contoh algoritma menu program. Memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Deklarasi real angka 1, angka 2, hasil. Char pilihan ulang. Inilah hasil deskripsinya. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata dan varians. Andaikan n adalah bilangan biasa yang dimasukkan lewat keyword, maka nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain, rata-rata sama dengan xi ditambah x2 ditambah sampai dengan xn per n sama dengan sigma x per n. Varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap nilai rata-rata, atau varians sigma kali x kurang rata pangkat 2 per n kurang 1 sama dengan sigma x pangkat 2 dikali sigma x pangkat 2 per n kurang 1. Adapun analisis menghitung nilai rata-rata dan varians. Yang pertama, tetapkan n. Yang kedua, lakukan perulangan mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan n. Kita masukkan nilai x, jumlahkan x, sama dengan x ditambah x, jumlahkan x pangkat 2, k sama dengan k ditambah x pangkat 2. Yang ketiga, hitung rata sama dengan s per n. 4, hitung varians k kurang s pangkat 2 per n kurang 1. Adapun algoritma nilai rata dan varians. Menghitung nilai rata dan varians dari n buah bilangan. Definisi variabel integer ada n dan i, real, x, s, k, rata, dan varians. Rincian langkah, wait, berapa banyak bilangan, read n, s sama dengan 0, k sama dengan 0, for i sama dengan 1, to n step 1. Wait, masukkan bilangan ke i, read x,
S sama dengan S tambah X, K sama dengan K tambah X kali X, N4 rata ditambah S per N varians K kali S per N kurang 1 weight rata-rata sama dengan rata, weight varians sama dengan varians. Selanjutnya adalah masalah stok pada sebuah toko buku. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode buku berupa kode 5 digit. Yang kedua, jumlah yang ada pada stok buku. Yang ketiga, klasifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib, angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. Yang kelima, status buku. Bila 1 berarti buku baru, 0 berarti buku lama. 6, harga beli, hari, penerbit, penamaan. Variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode buku sama dengan kode. Yang kedua, jumlah stok sama dengan stok. Yang ketiga, klasifikasi buku sama dengan kelas. Yang keempat, jumlah mahasiswa sama dengan jumlah. Yang kelima, status buku sama dengan status. 6, harga beli sama dengan harga. Margin laba sama dengan laba. Total margin laba sama dengan total. Jumlah pesanan sama dengan pesanan. Ragam buku sama dengan ragam. Selanjutnya jumlah buku sama dengan jumbuk. Adapun contoh dari toko buku, ini adalah algoritma toko buku memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabel, string kode, integer, stok, jumlah pesanan, dan jumbuk. Integer, kelas, status, ragam, IDX, real, harga, laba, total, dengan rincian langkah sebagai berikut. Selanjutnya, pembayaran cicilan. Dewasa ini banyak perusahaan finansial yang menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan bergantung pada 3 macam faktor, yaitu jumlah modal yang dipinjam, besarnya bunga pinjaman, dan lama periode cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain adalah yang pertama, modal sama dengan total modal yang dipinjam. Yang kedua, bunga atau sama dengan bunga pinjaman atau tahun. Yang ketiga, lama sama dengan lamanya pinjaman dalam tahun. Yang keempat, cicilan sama dengan cicilan per bulan. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus cicilan sama dengan modal kali bunga tambah 1 dikali N per bunga tambah 1 dikali N kurang 1. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12 dan N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama kali bulan. Selanjutnya, penyemprotan tanaman. Sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan atau melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe 1 penyemprotan rumput atau alang-alang dengan harga 250.000 per hektar. Yang kedua, tipe 2 penyemprotan hama belalang dengan jumlah 500.000 per hektar. Yang ketiga, tipe 3 penyemprotan kutu hawa wereng dan sebagainya berjumlah 750.000 per hektar. Yang keempat, tipe 4 penyemprotan segala jenis lama dan segala macam rumput sama dengan 1.250.000 per hektar. Apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas berjumlah 150 juta rupiah, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Ini adalah algoritma penyemprotan. Menghitung biaya penyemprotan tanaman. Deklarasi string nama, real, luas, integer, tipe, real, biaya, potongan 1, potongan 2, dan jumpot. Ini adalah deskripsinya. Selanjutnya, analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, asis, membantu hingga teman, skor yang musim lalu, penalti yang diperolehnya, dan faktor liga.
Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti per 4 ditambah tinggi ditambah berat per 5 dikurang umur kali faktor liga. Buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim kemudian menghitung nilai-nilai masing pemain. Nah, selanjutnya algoritma nilai pemain. Menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabel string, nama-nama maksimum, integer, umur, skor, assist, penalti, n dan idx, real, tinggi dan berat, real, nilai, faktor, dan max dengan rincian langkah memproses data pemain. Selanjutnya, perubahan populasi ikan laut. Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelelangan ikan untuk melaporkan jenis ikan yang dijualnya beserta volumenya setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengolah data ini dengan suatu database sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Susun sebuah algoritma yang menerima data database berupa SUNA atau jenis ikan, volume tangkapan tahun lalu dan volume tangkapan tahun ini. Kemudian hitung perubahan volume tangkapan melalui formula perubahan sama dengan volume tahun ini kurang volume tahun lalu per volume tahun lalu kali 100%. Ini adalah algoritma populasi ikan menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasi string nama ikan, integer volume tahun ini volume tahun lalu, real perubahan, integer n dan idx dengan deskripsi sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah populasi ikan. Terima kasih.